Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani yang saya cintai, yang saya banggakan, sahabat channel Sudangur TV, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua, memberikan umur panjang serta kuat beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang sangat banyak. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan tulisan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat channel Sudangur TV, ketahuilah bahwasanya perbedaan antara manusia dengan binatang itu dengan apa? Perbedaan antara manusia dengan binatang itu dengan tata krama atau adab. Ya, kalau seandainya manusia tidak ada adab, tidak mempunyai tata krama dalam hal apapun, maka sama saja dengan hewan yang tidak mempunyai tata krama. Maka itulah perbedaan manusia. Manusia yang berakal adalah yang selalu menggunakan tata krama, beradab, baik itu dalam hal apa saja, baik itu di dalam ucapan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Maka Al-Fakir di sini akan menjelaskan sedikit tentang tata krama atau adab ketika kita makan ataupun minum. Kita akan berbeda, makan kita akan berbeda dengan hewan ketika kita mempunyai tata krama. Perlu bagi kita menjadikan makan itu sebagai taat, atau kita harus berniat dengan makan kita itu untuk menguatkan badan supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya makan tersebut atau makanan tersebut adalah makanan yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang halal-halal, dari yang suci-suci, yakni yang halal, dan berbuat solehlah kalian semua, berbuat baiklah. Maka oleh karena itu, ya, sebelum kita makan, maka jadikan atau niatkan kita makan itu supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadikan makan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang pantas. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita makan karena Allah Ta'ala, maka dahulukanlah kita membasuh kedua tangan kita. Membasuh kedua tangan kita, karena tangan itu adalah alat untuk makan. Jadi langsung dengan tangan, bukan dengan sendok. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-wudu'u qabla ta'ami yanfil faqra. Wudu sebelum makan itu akan menghilangkan kefakiran. Maksud wudu di sini, wudu menurut lugawi yaitu membasuh kedua tangan. Ya, jadi wudu menurut lugawi di sini adalah membasuh kedua tangan. Sebelum kita makan, maka seyogianya kita membasuh kedua tangan kita. Kemudian kita siapkan safrah atau alas untuk apa? Untuk makan.
ya, untuk alas, untuk mungkin piring atau nampan dan lain sebagainya. Kenapa harus menyiapkan saprah di atas piring atau hamparan lah gitu? Karena itu lebih dekat kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak makan, maka beliau meletakkan safrah tersebut di atas lantai. Kenapa alasannya? Karena hal tersebut lebih dekat kepada tawadu, rendah hati, rendah diri. Kemudian janganlah makan sambil menyandarkan tangan ke belakang. Kenapa? Innama ana abdun akulu kama yakulul abdu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya saya sebagai hamba sebagaimana hamba itu makan, dan saya minum sebagaimana hamba itu minum. Maksud hamba itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita duduk itu di atas safrah juga, di atas mungkin kalau ada apa karpet, pakai karpet atau apa untuk duduk ketika kita makan. Ya, sampai akhir makan juga seperti itu. Begitulah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadangkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan itu di atas kedua lututnya. Maksudnya kayak semisal jongkok gitu. Kemudian atau Rasulullah SAW duduk itu menegakkan kaki yang kanan, menduduki kaki yang kiri. Nah itu contoh atau tutorial makan ala Rasulullah SAW. Kemudian dimakruhkan makan dan minum dalam keadaan badan itu tertidur, ya, bukan tertidur pulas. Tertidur pulas gak bisa makan, tapi gayanya itu seperti tertidur. Makan tapi gaya seperti itu, tertidur. Kemudian makan bersandar tadi, tangan bersandar gitu loh. Tangan kiri misalnya jadi tangan yang satu disandarkan, ya, tangan yang satu lagi makan, menyuapkan. Kecuali mungkin ada hajat, ya, ada kebutuhan yang lain, mungkin ada madorot, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit kan mungkin tidak bisa makan sambil sambil duduk seperti tadi, ya, maka boleh makan mungkin seperti tidur dan lain sebagainya. Ikhwani fillah, ya, mungkin itu sedikit saja adab-adab makan. Sebetulnya masih banyak adab-adab makan yang perlu kita tahu dan perlu kita amalkan. Karena ketika kita makan sesuai dengan kesunahan baginda Nabi Muhammad SAW, makan kita dihitung ibadah. Ketika makan dihitung ibadah, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah, menjadikan makan kita itu berkah, kemudian memberikan pahalanya kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.